kita perlu mempunyai, kalau menurut kami, istilah kami itu material balance untuk crude oil ya. Jadi berapa input dari import maupun produksi dalam negeri, kemudian outputnya dari crude itu menjadi BBM seperti apa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jumlahnya berapa, itu dari segi crude ya, minyak untuk BBM. Dari segi gas, kita juga perlu mempunyai neraca gas yang akurat, artinya per daerah ya, misalkan di Sumatera, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya, perlu punya neraca gas yang akurat dan selalu diupdate ya, karena dinamis ini dengan perkembangan itu, untuk memenuhi kebutuhan baik masyarakat umum, industri, listrik gitu ya, secara sesuai dengan komitmennya atau kontraknya atau pemenuhan kebutuhan yang mencukupi sehingga masyarakat bisa menggunakannya. Jadi saya boleh sampaikan misalkan untuk di minyak gitu ya, kita produksi dari kilang kita baik dari inputnya dari produksi dalam negeri ya maupun tambahan import crude oil, itu produksi dari kilang kita dari RU2 ya sampai RU7 plus di TPPI ya, itu sekitar 810-an, 810 atau sekitar itulah. Kan masih kurang memenuhi kebutuhan kita untuk masyarakatnya, tambah import BBM. Nah, kita import BBM tahun lalu ya, ini datanya tahun lalu sekitar 380. Nah, plus ada FAME yang sekarang B30 lah itu, jadi untuk campuran B30 yang sekarang kita selalu gunakan dan membantu memang untuk menghemat sekitar 160-an tahun lalu itu. Nah, dari ketiga komponen itu, dari BBM produksi dalam negeri, kilang dalam negeri, kemudian import BBM, dan dari FAME itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita dari segala lapisan. Nah, itu memang yang paling penting. Ketersediaan pasokan itu nomor satu paling penting. Termasuk akhir-akhir ini ditambah pasokan untuk solar dan pertalite. Ya. Nah, kita menyadari bahwa kebutuhan masyarakat itu bisa kita prediksi ya, walaupun tentunya ada apa namanya tidak 100% akurat, tetapi kita perlu ada itu dan cukup bisa diandalkan estimasinya itu. Oke, baik. Tadi terkait dengan poin Anda, Pak Tutuka, terkait dengan seperti apa pasokan minyak di dalam negeri, minyak dan gas di dalam negeri ini harus aman begitu. Tapi kalau kita lihat berdasarkan datanya juga kan sebetulnya konsumsi meningkat nih Pak dari masyarakat, apalagi di tengah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Dan di satu sisi juga kita lihat sebetulnya realisasi lifting migas masih turun Pak di kuartal ketiga 2022 ini juga kita ketahui masih jauh begitu dari target untuk minyak sendiri di 86,6%, di gasnya di 92,3%. Seperti apa kemudian terkait dengan hal ini Pak? Ya, memang kita harus bedakan ini antara minyak dan gas. Kita juga menyadari dan tidak menyangkal bahwa produksi minyak itu kita menurun ya, dan kita mencoba ya untuk tidak menurun drastis dan mengupayakan untuk flat dulu dan saat ini memang di level sekitar 600 610 gitu ya, dari sebelumnya yang masih cukup tinggi. Tapi kami mengapresiasi ya K3S yang terus berupaya ya untuk menahan laju turunnya produksi ini, karena berbagai macam permasalahan. Pertama begini, kalau saya gambarkan secara kasar dulu ya, bahwa kita mempunyai istilahnya isi minyak kita di waktu awal itu berapa, kemudian telah diproduksikan berapa selama mungkin kalau seperti di 88 tua itu 50 tahun gitu ya, 40 tahun, sisa di bawah berapa. Nah, secara teknis sisa di bawah itu sudah tidak banyak di lapangan itu. Jadi sudah sulit untuk diambil, kurang lebih demikian secara teknik, secara ilmu perminyakannya. Tapi untuk di gas kita beruntung, kita saat ini ya memang masih ada masalah di bibit tangguh, misalkan Trin 3 yang belum selesai, tapi direncanakan tahun depan kuartal pertama bisa on stream. Kemudian Jimbaran Tiung Biru itu yang di dekat Cepu itu juga bisa
downstream di bulan ini lah gitu ya. Kita sudah dites, sudah gas in, sudah dites, dan mudah-mudahan bisa cepat dinaikkan ya gas produksinya. Sekarang udah produksi berapa 10-20, tapi akan dinaikkan lagi gitu sampai memadai atau yang dibutuhkan gitu ya untuk bisnis. Juga nanti dari lapangan lain seperti di Husky ya, CMA itu juga akan produksi. Jadi gas kita alhamdulillah kayaknya masa depannya cukup bagus. Belum yang lain yang sedang dieksplorasi ya. Ini yang current ini. Jadi Jawa Timur kan sekarang kita memang membutuhkan gas yang cukup besar. Jadi kurang lebih itu kondisinya. Oke, baik. Pak Tutuk